Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Dan kita akan semakin memperdalam mengenai kunci keberkahan dalam hidup. Dan kita akan mengetahui tanda-tanda keberkahan hidup yang akan dibahas secara mendalam oleh Ustazah Rima. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitaba lil ma'rifah wal ma'rifatu lillahi rabbil alamin. Sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tentunya guru-guru kita Ustadz Ahmad Khan. Juga yang kita hormati, kita muliakan guru kita Ustadz Tata Sukayat. Yang Masya Allah Bunda Ayahanda luar biasa. Beliau-beliau ini dari awal senyumnya mereka, rumahnya megah, mobilnya mewah, rajin sedekah, bolak-balik ke Mekah. Makanya hidupnya penuh dengan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang juga kita hormati, kita muliakan Ustadz Sofyan. Yang kita hormati, kita muliakan pengurus DKM Masjid Ar-Rahmah beserta jemaah. Dan juga yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan nih. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu? Badannya sehat? Kantongnya sehat? Masya Allah. Ibu-ibu Pak kalau ditanya kantong jawabannya kenyang semua. Kenceng Alhamdulillah. Bapak-bapaknya sehat Pak? Ya Allah senyumnya dari awal sampai akhir senyum mulu Bu. Alhamdulillah. Ya Allah hari ini kita bisa kumpul dalam majelis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia fisabilillah sampai ia pulang ke rumah. Dan alhamdulillah siang hari ini kita kumpul dalam majelis ilmu. Berkumpul bersama orang-orang yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan hidup kita semua penuh dengan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita tentang hidup yang penuh dengan keberkahan. Ayahanda, bunda sebetulnya banyak sekali tanda-tanda hidup yang penuh dengan keberkahan. Tapi di sini kita mungkin akan ngebahas tentang 4S tanda hidup penuh dengan keberkahan. Kenapa Ustazah kok disingkat? Disingkat sengaja Pak, sengaja Bu, agar apa yang kita dengarkan bisa kita apalkan dan juga bisa kita amalkan insya Allah. Jadi sebetulnya banyak sekali tanda-tanda hidup yang penuh dengan keberkahan. Yang pertama, kalau kita hidupnya berkah, salah satu tandanya yaitu selalu merasakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, surah kedua, juz kedua, ayat 152. Ada di halaman 23, tepatnya di sebelah kanan satu ayat sebelum terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ayahanda, bunda, dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata yang indah. Kata Allah, kalau kita ingat sama Allah, maka pasti Allah akan ingat kepada kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu tadi sudah disebutkan. Yang pertama yaitu kalau hidup kita berkah, tandanya kita selalu merasakan kerinduan dari Allah Subhanahu wa taala. Nih bapak-bapak sama ibu-ibu rindu gak sama Allah? Masya Allah, wajah-wajah calon penghuni surga.
Katanya kalau kita rindu sama Allah, jangankan sama Allah Pak, jangankan sama Allah Bu. Kalau kita rindu sama manusia aja biasanya sering kita ingat-ingat, biasanya sering kita sebut-sebut. Nah kalau kita rindu kepada Allah, yuk sama-sama sholatnya kita jaga. Sesungguhnya bunda, ayahanda, kalau kita jaga sholat kita maka hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Dimana ayahanda, bunda, sholat secara istilah fikih merupakan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Semua yang kita kerjakan dalam sholat bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi sholat ada aja godaannya. Ini setan demen banget goda kalau kata orang Betawi. Kalau kita lagi sholat barang hilang bisa ketemu. Betul apa betul Bu? Kadang juga lagi sholat nih Pak, Bu. Allahu Akbar, rakaat pertama atau kedua ya? Masya Allah, ini yang ketawa kayaknya berpengalaman semua. Jadi tanda kita hidupnya penuh dengan keberkahan salah satunya yaitu kita merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain harus kita jaga sholatnya, mudah-mudahan sholat kita mulai hari ini kita perbaiki. Jangan sampai sholatnya buru-buru Bu, ya Allah kayak dikejar apaan tahu. Nah kuncinya agar sholat kita khusyuk, kita anggap sholat yang sedang kita kerjakan adalah sholat terakhir kita. Insya Allah kalau kita anggap sholat yang sedang kita kerjakan adalah sholat terakhir kita, maka sholat kita akan lebih khusyuk lagi. Selain jaga sholat tadi juga mungkin kita harus jaga bacaan Al-Quran kita. Ma huwal Quran? Apa itu Al-Quran? Al-Quran huwa kitabul muslimin. Kitabnya umat muslim. Anazzalallahu ala sayyidina Muhammad. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril. Melalui wasilah malaikat Jibril. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini. Jamaah Damai Indonesia TV One dimanapun berada. Hidup kita penuh dengan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. S yang pertama yaitu kita selalu merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang S yang kedua Bu. Pak, kalau hidup kita berkat tandanya kita selalu sabar ketika menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Di sini Allah menggunakan kata-kata yang sangat indah. Ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Bukan lagi menggunakan kata-kata ya ayyuhannas. Wahai manusia. Tapi dalam ayat ini Allah khususkan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita merasa terpanggil orang-orang yang beriman, maka kita mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Namanya juga kehidupannya Pak, Bu, ada aja cobaannya, ada aja ujiannya. Kita diuji sama Allah, jalan aja kadang ada lurus, ada naik, ada turun, betul Bu? Terus juga kehidupan kita selalu berputar, ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Kadang kita diuji oleh kesehatan, kita harus sabar. Kadang kita diuji oleh rezeki, oleh ekonomi, kita harus sabar. Kadang kita diuji oleh keluarga, kita juga harus sabar. Hidup itu penuh ujian, makanya kalau kita hidupnya berkah, yang kedua kita selalu sabar ketika menghadapi masalah. Kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Saya yakin mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kita hidupnya penuh dengan kesabaran dan juga penuh dengan keberkahan. Yang pertama selalu rindu Allah. Yang kedua selalu sabar ketika menghadapi masalah. Yang ketiga yang gak kalah pentingnya yaitu selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Wa ma khalaqtul insan wal jinna illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bu, kita ini diminta sama Allah istiqomah
Ustazah mah enak, bilang istiqomah gampang. Tapi jalaninnya yang susah. Betul apa betul Pak? Betul apa betul Bu? Ya Allah, tapi kita memang harus istiqomah. Jangan ketika ada masalah nih kita lari ke Allah baru sholat. Ada masalah baru kita lari ke Allah. Nah kita kapanpun dimanapun ada masalah gak ada masalah ya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang ketiga yaitu kita selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Yang keempat yang gak kalah pentingnya, yuk sama-sama kalau hidup kita penuh dengan keberkahan, yaitu kita selalu merasakan nikmatnya beramal soleh. Di mana kita sebagai manusia memiliki kewajiban yaitu hablu minallah, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hablu minannas, menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Tadi Bunda, Ayahanda ini Ustaz Sofyan udah berdiri, tadi ada 4S. Yang pertama kita harus selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kita selalu sabar. Yang ketiga kita selalu istiqomah. Dan yang keempat tanda hidup kita berkah yaitu selalu merasakan kenikmatan dalam beribadah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rimah. Masya Allah, tanda-tanda kehidupan yang berkah telah disampaikan. Dari poin-poin yang disampaikan oleh guru kita tadi, betapa tidak disinggung sedikit pun mengenai materi atau harta yang berlimpah. Namun justru segala apa yang ada di dalam batin kita, yaitu kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istiqomah selalu menjalani kehidupan dengan baik dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita merasakan tanda-tanda tersebut dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah di segmen ketiga nanti pemirsa, Kiai Haji Tata Sukiyat akan menyampaikan bagaimanakah kunci agar hidup kita selalu dalam keberkahan. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.